Ini adalah sesi perkongsian audiobook buku cerita kanak-kanak Enid Blyton di bawah tajuk Anak dalam Cermin dan Cerita-cerita Lain. Anak dalam Cermin dan Cerita-cerita Lain. Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Anak dalam Cermin dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Wal Biro. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kompas Gramedia. Daripada judul asal Dame Topples, Buns and Other Stories by Enid Blyton. Copyright 1950, text by Darrell Waters Limited. Copyright 1983, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited. All rights reserved. Versi bahasa Indonesia, Anak dalam Cermin dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton. Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa Indri K. Hidayat. Desain sampul marina-design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI Jakarta 1986. Cetakan ke-12 Juni 2016. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Daftar isi: Kuih kismis Bu Topple. Dolly pembuang waktu. Kesalahan Teddy karena malas. Anak dalam cermin. Anak yang terbelakang. Gara-gara Jinky kalau suka berbohong. Cerita pertama, Kuih kismis Bu Topple. Di desa Cherry, hiduplah seorang peri badung bernama Pop. Pop sangat rakus hingga teman-temannya yakin pada suatu hari nanti, Pop akan meletus kebanyakan makan. Mereka mengatakan hal ini kepada Pop. Kau meletus nanti, Pop. Mengapa sih kau rakus sekali? Memalukan. Tetapi Pop tidak peduli. Ia tetap saja rakus. Orang yang rakus biasanya selalu mementingkan diri sendiri. Begitu pula halnya dengan Pop. Itulah sebabnya Pop kurang disukai orang-orang di desa Cherry. Ia selalu menginginkan yang paling bagus. Ia ingin mendapat apple atau buah prem yang paling besar dan bagus. Pop sangat cekatan merebut. Hingga ia selalu mendapatkan yang paling bagus sebelum orang lain sempat mengambilnya. Merebut sesuatu dari orang yang bisa marah dan merebut kembali barangnya tidaklah terlalu merisaukan. Tetapi bila yang direbut itu kepunyaan orang yang tidak berdaya, masalahnya menjadi lain. Itulah yang akhir-akhir ini sering dilakukan Pop. Merebut sesuatu dari orang yang tidak berdaya. Flitter, si peri, sedang berjalan membawa sebungkus besar gula-gula. Pop melihatnya dan menyuruhnya berhenti. Kemudian dipaksanya Flitter memberikan gula-gulanya yang paling besar. Dengan sangat terpaksa, Flitter menyerahkan gula-gulanya. Ia takut pada Pop, peri badung yang gemuk itu. Pada hari yang lain, Pop menolong Pak Pincang menyeberang jalan.
Tetapi ketika Pak Pincang sedang mengucapkan terima kasih dan mengundang Pop ke kebunnya untuk memetik beberapa biji apel, Pop mengambil keranjangnya yang paling besar dan memetik semua buah apel yang ada pada pohon apel kecil di halaman rumah Pak Pincang. Perbuatannya sungguh-sungguh tamak dan tidak baik. Tetapi Pak Pincang tak dapat merebutnya kembali kerana Pak Pincang tak bisa lari mengejar Pop. Ini tak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi, kata penduduk desa Cherry ketika mereka bertemu di jalan dan membicarakan tingkah laku Pop yang tercela. Pop harus diberi pelajaran. Harus kita tunjukkan kepadanya bahawa tamak dan rakus itu bukan sifat yang baik. Makin hari nampaknya ia semakin mementingkan diri sendiri, semakin gemuk dan semakin memalukan. Maka pergilah mereka ke rumah Bu Topple, seorang perempuan tua yang bijaksana, dan menanyakan apa yang sebaiknya mereka perbuat untuk memberi pelajaran kepada Pop. Bu Topple tertawa. Akan kubuat kuih kismis, katanya. Pasti Pop tidak lagi tamak dan rakus. Percayakan saja masalah itu kepadaku. Apa? Kuih kismis? Tanya Jinky keheran-heranan. Ya, kuih kismis. Bila seseorang memakan 3 buah, maka ia tak perlu khawatir apa-apa, ucap Bu Topple. Tetapi bila seseorang memakan 4 buah, tubuhnya akan bengkak. Bila memakan 5 buah, pakaiannya mulai sobek. Bila memakan 6 buah, ia mulai merasa seperti balon. Aku tak tahu apa yang akan terjadi bila seseorang memakan 7 buah. Selama ini belum ada orang yang memakan sebanyak itu. Kalau sampai ada yang makan 7 buah, kupikir ia akan meletus. Bolehkah kami datang menyaksikannya? Tanya Jinky. Bu Topple mengatakan boleh. Maka pada hari Senin berikutnya, Pop dan beberapa orang lainnya diundang minum teh oleh Bu Topple. Pop senang sekali menerima undangan Bu Topple. Bu Topple sangat pandai memasak, katanya, kepada yang lain-lain. Setahuku, Bu Topple paling pandai membuat kuih. Katanya, kuih kismisnya lazat sekali. Aku sendiri belum pernah mencobanya. Alangkah senangnya. Ingat, Pop, jangan terlalu rakus, ujar Jinky. Aku cuma ingin mengingatkanmu. Orang benci melihatmu mengambil segala sesuatu yang paling bagus. Itu tidak baik. Orang tak suka pada orang yang tamak. Aku tak peduli, sahut Pop marah. Aku lapar. Lagi pula, pasti ada seseorang yang mendapatkan yang paling bagus dan paling besar. Apa salahnya jika orang itu aku? Toh aku cukup pandai untuk memperolehnya. Tak ada lagi orang yang berbicara dengan Pop. Ia sudah diperingatkan. Kalau ia tidak mempedulikannya juga, itu salahnya sendiri. Lihatlah meja makan Bu Topple. Ada buah-buahan dengan krim, bermacam-macam puding, kuih coklat yang sangat besar, kuih jahe, dan tentu saja tak ketinggalan sepiring besar kuih kismis. Oh, ujar Pop sambil mengambil sebuah biskuit sebelum duduk. Oh, bukan main. Bagaimana kalau kita segera makan? Sudah dapat diduga, Pop mengambil semua hidangan 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang lain-lain. Porsinya paling besar. Begitu pula hampir semua krim yang tersedia diambilnya. Kuih kismisnya sangat menarik. Warnanya bermacam-macam. Dan dari jauh nampak seperti balon-balon kecil yang berwarna-warni. Bagian luarnya dilumuri tepung gula.
Bu Topel berpesan agar kuih kismisnya dimakan paling akhir. Setiap orang memakan 3 buah. Kuihnya benar-benar lezat sekali. Rasa strawberry, nanas, es krim dan jahe bercampur menjadi satu, ucap Jinky. Masih ada sisa 4 buah, kata Pop. Diambilnya sebuah lalu dimakannya. Dalam hati ia berniat menghabiskan keempat-empatnya. Memang, Pop sangat tamak. Semua orang melihatnya. Tubuh Pop memang gemuk. Tetapi, setelah ia habis memakan kuih kismis yang keempat, tubuhnya jadi lebih gemuk lagi. Pop mengambil lagi kuih kismis. Ini kuih kelima yang dimakannya. Dengan cepat, kuih itu dilahapnya. Betapa lezat rasanya. Tiba-tiba sebuah kancing bajunya copot. Bajumu jadi kekecilan, Pop, ujar Jinky. Hati-hati, Pop. Astaga, sebuah lagi kancingnya copot. Dan lihat, bahagian belakang bajumu sobek. Pop tidak peduli. Ia takut orang lain mengambil kuih kismis yang masih tersisa. Maka dipindahkannya kedua kuih yang tersisa itu ke piringnya. Dimakannya kuih yang keenam. Lalu ia memandang ke sekelilingnya. Rasanya aku jadi aneh, katanya. Seperti balon. Aku merasa tubuhku ringan. Seolah-olah hendak melayang-layang di udara. Oh, kau sudah hampir meletus, ucap Jinky ketakutan. Jangan makan lagi, Pop. Tetapi Pop tak mahu mengorbankan kuih kismisnya. Dimasukkannya kuih yang terakhir ke dalam mulutnya dan dikunyahnya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Pop seperti dilemparkan ke udara. Ia melambung tinggi seperti balon dan melayang-layang. Kepalanya berkali-kali mengenai atap. Betapa lucu kelihatannya. Apa yang terjadi? Serunya ketakutan. Turunkan aku cepat. Salah seorang tamu, Bu Topel, menarik kaki Pop. Tetapi Pop segera melambung lagi ke udara. Kalau ada orang yang menusukmu dengan peniti, kau pasti meletus, ujar Jinky. Kau tak berbeza dengan balon. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beramai-ramai, tamu Bu Topel menarik Pop turun dan berusaha membawanya pulang. Tetapi begitu sampai di luar, Pop melambung lagi ke udara dan melayang-layang makin lama makin tinggi hingga akhirnya tak kelihatan. Dia hilang di angkasa luas, ujar Jinky. Kasihan, betapa beratnya hukuman orang yang tamak. Kalau sampai jatuh ke semak-semak, ia pasti meletus, kata Bu Topel. Yah, rupanya kuih kismis untuk menghukum orang yang tamak harus mulai dijual. Gagasan bagus. Aku akan membuatnya sebanyak-banyaknya, supaya tak ada lagi orang tamak di sini. Bu Topel benar. Kukira tak ada di antara kalian yang tamak seperti Pop. Tapi seandainya ada, dengarlah nasihatku. Jangan makan lebih dari 3 kuih kismis. Sebab, kalau kau makan lebih dari itu, bisa-bisa kamu menemani Pop di mana pun ia juga ia berada. Tamat kisah kuih kismis Bu Topel. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya bersambung dengan cerita Dolly Pembuang Waktu. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi selanjutnya.